Kuat. Mungkin. Gak kuat. Gak kuat. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh Sakrana. Pada Sakrana nih, silakan. Oke, Bu. Kita mulai dulu yang Nah, Ibu nggak cek hadir dulu ya. Hadir semua hari ini? hadir, Bu. Bagus. Nah, hari ini kita masuk pada materi mengenai memahami peralatan dan perlengkapan kantor. Nah, sebelum itu Ibu mau menampilkan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada saat ini. Adapun tujuan pembelajarannya, ini Ibu tampilkan di layar, yaitu satu, mengidentifikasi jenis-jenis peralatan dan perlengkapan kantor. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan manfaat peralatan kantor. Yang ketiga, berpikir kritis dan menentukan kebutuhan kantor. Yang keempat, bekerja sama dalam tim untuk membuat proposal penggunaan kantor. Dan yang terakhir adalah menerapkan nilai karakter, di antaranya tanggung jawab, kerjasama, kejujuran, dan menghargai pendapat. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, maka Ibu mau tanya nih, siapa di antara kalian yang mengetahui apa sih itu perbedaan peralatan dengan perlengkapan kantor? Saya, Bu. Ya, jelas silakan. Kalau peralatan kantor itu tentunya barang yang besar, rentang, lama. Sedangkan peralatan kantor itu tentunya kecil dan habis pakai, Bu. Ya, bagus sekali. Ya, jadi dapat disimpulkan perbedaan dari peralatan dan perlengkapan kantor. Kalau di bidang peralatan kantor berarti segala alat-alat atau peralatan utama dalam kantor tersebut. Sedangkan kalau di bidang perlengkapan berarti sebagai alat pelengkap dari alat-alat yang digunakan pada kantor. Nah, anak-anak semua, karena ini kita mempelajari mengenai peralatan dan perlengkapan kantor, maka kita bermain peran. Jadi nanti Ibu suruh kalian untuk merancang apa saja sih itu peralatan kantor, apa saja sih itu perlengkapan yang dibutuhkan dalam suatu kantor. Nah, di sini Ibu akan tampilkan peralatan dan perlengkapan kantor. Nanti kalian bisa lihat di layar. Nampak? Apa, Bu? Nah, ini ada piring kabinet. Itu kayak lemari khusus yang terbuat dari logam, berfungsi untuk menyimpan arsip-arsip penting perusahaan. Biasa juga disebut dengan lemari arsip. Nah, kira-kira begitulah jenis-jenis peralatan dan perlengkapan kantor. Nah, sekarang Ibu mau kalian buat kelompok untuk berdiskusi apa aja peralatan dan perlengkapan
printer, tapi kita harus pilih dulu yang paling cocok dan yang hemat. Kursi juga penting. Kita pilih kursi ergonomis aja ya, supaya nggak sakit punggung. Sip, nanti aku catat harganya dan buat tabel anggarannya ya. Kita beli 5 komputer, harganya itu ada diskon. Kalau printer itu kita mau pilihnya yang multifungsi atau biasa aja? Kita pilih yang multifungsi aja, jadi bisa print, scan, dan juga fotokopi. Itu bisa lebih hemat nanti. Kursi ergonomis emang mahal sih, tapi nyaman buat kerja. Oke, jadi kita udah sepakat ya bahwa komputer, printer yang multifungsi sama kursi ergonomis sama alat tulis dan tanaman hias itu aja. Sekarang kita buat proposal guys. Nuria dan Nuria sekarang kita tulis isi proposal di video. Terus kalau untuk Iola, kamu susun anggaran Excel ya. Oke. Saya sendiri yang akan mendesain sketsa. Baik, apakah sudah siap semua anak-anak diskusinya? Sudah, Bu. Baik. Siapalah salah seorang dari kalian yang berani presentasikan ke depan? Ya, silakan. Selamat siang semuanya. Siap. Saya Sakana, perwakilan dari kelompok manajemen. Ini mempresentasikan tentang proposal kami yaitu pengadaan peralatan kantor. Kami sudah mempertimbangkan fungsi, efisiensi, dan kenyamanan kerja. Adapun BPT-nya yaitu kita dapat melihat di luarnya ada latar belakang. Latar belakang yang pertama itu kegiatan kantor mestinya membutuhkan perlengkapan yang memadai. Yang kedua ada persiapan operasional kantor baru. Selanjutnya pentingnya kenyamanan, keteraturan dan efisiensi. Yang terakhir ada perlengkapan dipilih dengan pertimbangan fungsi dan efisiensi. Adapun tujuan proposalnya dapat kita lihat yang pertama yaitu menyusun daftar kebutuhan perlengkapan. Yang kedua menentukan jenis dan fungsinya. Selanjutnya ada mengatur anggaran secara efisien. Ada juga menyajikan desain tata ruang yang nyaman dan meningkatkan produktivitas dan kesehatan karyawan. Baik, selanjutnya ada pun perlengkapannya. Yang pertama itu komputer sebanyak 5 unit, 2 printer multifungsi sebanyak 1 unit, 3 kursi ergonomis sebanyak 5 buah, 4 meja lipat kayu sebanyak 5 alat tulis lengkap sebanyak 1, 6 lemari arsip sebanyak 2, dan 7 tanaman hias. Ada keterangan-keterangannya sudah tertera di layar. Ada pun harga-harganya juga sudah sesuai
bagaimana sih perasaan kalian? Siapa yang bisa Saya Bu, Ya. seru Bu, tapi agak kesulitan dalam menyatukan pendapat. Ya, ada lagi? Saya Bu, belajar kerja tim itu penting, tapi kita juga harus saling berpikir kritis dan saling menghargai pendapat. Ya, bagus. Oke. Kalian sudah menunjukkan rasa kerjasama, tanggung jawab luar biasa. Sebelum kita akhiri, siapa yang bisa menyimpulkan hasil materi kita pada hari ini? Saya Ya. menurut saya kesimpulan pelajaran hari ini yaitu kalian belajar sambil bermain peran sebagai tim kantor. Nah, kami itu jadi tahu bedanya peralatan kantor seperti komputer dan meja. Ada juga perlengkapan kantor seperti pulpen dan map. Kami juga belajar bekerja sama, mengambil keputusan bersama dan menggunakan teknologi seperti Google Dokumen. Dan juga tadi ada Excel, ada Canva untuk sketsa yang tadi. Untuk kegiatan ini seru Bu dan bermanfaat karena terasa langsung pengalaman kerjanya ini. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, sebelum itu, Ibu ingin tahu nih, apa yang kalian pelajari tentang materi hari ini? Saya Bu, Ya. saya belajar membuat keputusan bersama, tapi saya masih kesulitan pada saat membuat Excel. Ya, bagus. Ada lagi? Saya Bu, saya jadi paham tentang alat kerja yang efisien, tapi saya ingin belajar dengan ruang desain yang lebih lanjut. Ya, bagus. Baik anak-anak, pembelajaran kita akan kita lanjutkan pada minggu depan dengan materi latihan pembuatan anggaran di Excel dan belajar desain tata ruang dengan Canva dengan lebih bagus lagi. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dipimpin oleh Yola. Kepada Yola dipersilakan. Mari kita bersama berdoa menurut saya masing-masing. Anak-anak, Ibu berterima kasih untuk semuanya partisipasinya pada hari ini. Semoga ini menjadi bekal kalian untuk memasuki dunia kerja selanjutnya. Nah, kita akhiri, kita akan bertemu untuk minggu depan. Ibu ucapkan terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi Bu.